Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mami Yuliani, SPDGR, CGP kelas 11 22 Kabupaten Sumba Barat Daya. Ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 pendidikan yang berpihak pada murid. Selamat pagi Bu Ami. Pak Simon, bikin saya kaget saja. Selamat pagi Pak Simon. Ada apa Bu? Kenapa seperti orang bingung? Itu Pak, tadi saya dari toilet lewat kelas 7B. Saya melihat Ibu Anggun sedang marah-marah. Saya lihat ada 5 murid sedang berlutut di depan kelas. Biasa itu Bu. Pasti anak-anak berbuat salah, makanya dihukum untuk berlutut. Wah, ada apa ini Pak Simon dan Bu Ami? Pagi-pagi sudah kumpul di sini. Ini Bu, tadi Bu Ami bingung melihat Ibu Anggun marah-marah dan meminta murid berlutut di depan kelas. Oh, tentang itu. Mereka itu anak wali saya yang kemarin tidak masuk sekolah tanpa izin. Dan ada juga yang bolos sekolah Pak Simon dan Bu Ami. Anak-anak di sini kalau tidak dihukum tidak bakal kapok Bu. Pasti nanti diulang lagi. Wah, saya tidak sependapat dengan Ibu Anggun. Hukuman kepada murid itu tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemarin saya ikut webinar tentang filosofi KHD. Menurut KHD, pendidikan itu harus berpihak pada murid. Menurut saya, mari kita ganti hukuman dengan konsekuensi, karena hukuman memiliki beberapa dampak, seperti rasa sakit untuk jangka waktu yang panjang, menyembunyikan kesalahan, dan membenci kedisiplinan. Jadi, jika mereka bolos, ya konsekuensinya akan tertinggal pelajaran. Saya jadi penasaran. Lalu apa korelasinya pemikiran KHD tentang pendidikan yang berpihak kepada murid dengan penjelasan Ibu Ami? Begini Pak Simon, sebagai pendidik, kita seharusnya menuntun murid kita dengan budi pekerti sesuai dengan kodratnya, agar selamat dan bahagia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, kalau anak kita didik dengan kekerasan, justru dia akan menjadi anak yang keras kepala. Jadi, tugas kita sebagai guru seharusnya menyamarkan karakter buruk yang ada pada anak. Penjelasan yang sangat luar biasa, Bu. Baiklah, mulai sekarang saya berjanji untuk tidak memberikan hukuman fisik lagi kepada murid. Saya akan mendidik dengan setulus hati dan semoga mereka mempunyai budi pekerti yang baik. Baik, kalau begitu kita sosialisasikan kata konsekuensi pada murid yang melakukan pelanggaran di sekolah kita, daripada memberikan hukuman yang tidak relevan. Wah, terima kasih Bu Ami sudah membuka pemikiran saya tentang cara mengajar. Oh iya Bu, kalau tidak salah, tema kegiatan kelima di kelas 7 mengambil tema kearifan lokal. Mengapa tema tersebut dipilih Bu? Pengambilan tema kearifan lokal salah satunya yaitu karena kami dari koordinator dan fasilitator P5 kelas 7 melihat bahwa sudah banyak murid yang tidak mengenali makna budaya di daerahnya. Selain itu, kami menganggap adanya nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan yang relevan dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran, sehingga dapat menuntun murid sesuai kodratnya. Oh, jadi pendidikan dan kebudayaan itu seperti satu kesatuan yang utuh ya Bu. Jadi untuk mencapai kebudayaan yang kita inginkan dan mencapai peradaban bangsa yang kita cita-citakan, berarti pendidikannya harus baik ya Bu. Betul sekali Pak Simon. Menurut KHD, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Sebentar Bu, tadi Ibu di awal mengatakan bahwa sebagai pendidik kita seharusnya menuntun murid kita dengan budi pekerti sesuai dengan kodratnya. Sekarang Ibu mengatakan bahwa nilai pada kebudayaan juga dapat menuntun murid sesuai kodratnya. Apa maksudnya ya Bu Ami? Wah, saya masih bingung Bu. Hehehe. Iya betul Bu, maksudnya setiap anak itu terlahir sesuai kodratnya masing-masing.
Kodrat itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mengacu pada sifat dan karakteristik dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kodrat alam tidak bisa diubah, jadi sebagai pendidik kita hanya bisa memoles karakter-karakter yang tidak baik. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kondisi dan tuntutan zaman yang selalu berubah. Jadi, sebagai pendidik, tugas kita adalah membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan perkembangan zamannya untuk menjawab tantangan zamannya. Seperti saat ini, di era digital, karakter-karakter dan kebutuhan murid sangat berbeda dengan zaman kita sekolah. Salah satu karakter generasi sekarang, mereka sangat antusias dengan sesuatu yang berbau digital dan teknologi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus melek teknologi sehingga tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab kebutuhan murid. Bu Ami, saya boleh bertanya lagi? Wah, Bu Anggun semangat sekali. Hehehe. Tentu saja boleh, Bu. Apa? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya dong, Pak Simon. Kita pendidik harus semangat untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini Bu Ami, waktu Ibu mengajar hari Senin kemarin, saya lihat Ibu mengizinkan peserta didik menulis melantai di depan papan tulis. Oh iya, Ibu juga mengelompokkan murid yang diam dengan yang diam, lalu murid yang ramai dengan yang ramai, seperti di kelas 7A, Alo dan Jeril. Bukankah nanti kelompok menjadi tidak kondusif, Bu Ami? Wah, semakin menarik ini obrolannya. Walah, tentang hal itu. Baik Bu Anggun, akan saya jelaskan. Hehehe. Hal yang saya lakukan itu adalah bentuk keberpihakan saya terhadap murid Bu Anggun. Saya mencoba menuntun mereka berdasarkan kodratnya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga dalam satu kelas tidak bisa menerima perlakuan yang sama. Saya melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bu Anggun. Wah, apa tidak ribet kalau melakukan pembelajaran seperti itu? Kalau saya sih sudah pusing, Bu Anggun. Hal yang saya lakukan disebut pembelajaran berdiferensiasi. Saya melakukan pengelompokan berdasarkan gaya belajar. Murid yang tertarik pada suatu hal yang bersifat visual, maka cara pemberian materi dan produk hasil belajar pun diharapkan akan dalam bentuk visual. Jadi, intinya saya berusaha menuntun murid untuk menggali potensi dirinya sesuai bakat dan minatnya. Setelah mendengarkan penjelasan Ibu, saya jadi tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi apa ya, Bu? Tantangannya, guru menyiapkan beberapa materi dan instrumennya sekaligus. Saya kesulitan dalam melakukan penilaian dengan tugas yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok. Selain itu, saya juga mengalami kesulitan untuk mendeteksi gaya belajar murid, karena ketika dilakukan observasi, murid belum mampu untuk mendeteksi potensi diri yang ada pada dirinya. Kadang dalam menjawab pertanyaan saat dilakukan tes diagnostik, mereka hanya ikut jawaban teman. Dengan demikian, saya akan mendapatkan data yang salah, sehingga strategi yang saya terapkan untuk anak tersebut juga tidak tepat. Wah, kalau seperti itu bagaimana solusinya, Bu Ami? Solusinya yaitu melakukan lagi pemetaan kebutuhan belajar, menawarkan strategi pembelajaran yang berbeda berdasarkan hasil pemetaan, mengevaluasi dan merenungkan apa yang telah dipelajari. Memang tidak mudah melakukan itu semua, perlu kesabaran dan keuletan. Dan saya mengilhami trilogi KHD, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Terima kasih banyak ya Bu untuk semua pencerahannya. Semoga nanti kita bisa menjadi guru yang dapat menuntun murid untuk semaksimal mungkin menggali potensi diri sesuai kodratnya agar menjadi manusia yang selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian masyarakat. Sama-sama Bu Anggun.
Semoga kita juga dapat menjadi guru yang berpihak pada murid, menuntun laku murid untuk menyebarkan karakter-karakter baiknya dan menyamarkan karakter buruknya, sehingga pendidikan di sekolah kita bisa menjadi tempat tumbuhnya benih-benih murid yang memiliki budi pekerti yang baik.